Hello guys, welcome back to my YouTube channel bersama gua Revel dari Torto Collection. Well, hari ini gue ingin membagikan satu pengalaman gua, sedikit sharing lah soal penyakit yang namanya BS atau bladder stone. Buat kalian yang pengen dengerin video ini, gua rasa ini adalah video edukasi ataupun sharing gua yang menurut gue sangat berharga banget. Kenapa? Karena buat kalian ada mungkin dari yang nonton video ini udah punya torto tapi nggak tahu yang namanya BS atau bladder stone. Itu bahaya banget karena itu penyakit bisa mematikan. So, lu harus nonton video ini sampai habis supaya make sure kura-kura lu sehat dan jangan sampai mokat. Kalau kalian udah tahu yang namanya BS, tapi kalian kan juga tahu bahwa BS itu harus ada treatment atau penanganannya. Ini adalah sharing gua, boleh ditiru dan boleh tidak, karena ini yang gue jalanin. Jadi ini kan sharing lah. Jadi mungkin ada masukan dari kalian tentang bladder stone or something, silahkan kalian tulis di kolom komentar untuk mendukung video YouTube dari Torto Collection. Dan buat kalian yang masih ingin belajar, silahkan tonton terus sampai habis dan gue akan membagikan hal mengenai bladder stone. Kalau kalian sudah follow Instagramnya torto.collection, gua rasa kalian tahu kura-kura gue yang namanya Mochaccino, which is itu adalah apa ya, salah satu role model atau bahan yang akan gua jadikan pembahasan bladder stone karena dia sakit BS. Sebelum kita bahas lebih jauh, apalagi kita membahas ke Mochaccino, alangkah baiknya kita mengenal dan mengerti dulu apa yang disebut BS. Gue mungkin nggak bisa jelasin secara ilmiah karena gue bukan profesor, cuman ini menurut pengetahuan gue aja lah. Jadi kalau bladder stone itu tuh gue lihatnya seperti tumpukan kapur yang ada dalam tubuhnya kura-kura, which is kura-kura desert, mayoritas ya, nggak semuanya sih. Kalian bisa tahu apalagi terutama sulcata, dia kan mengeluarkan urates. Urates itu akhirnya menggumpal menjadi kapurnya itu mineral atau apalah, itu menggumpal menjadi, ini salah satu contoh gua. Nah, kebetulan banget gua simpen ini udah lama. Ini bladder stone-nya sebetulnya nggak gitu gede sih karena waktu itu kurangnya cukup gede. Cuman ya ini jangan sampai mengganggu, oke? Jadi ini yang disebut bladder stone. Jadi batu ini keras, bahkan bisa terus membesar dan ada di dalam tubuhnya kura-kura. Itu bisa mengganggu pencernaan kura-kura. Itu adalah pengetahuan aja lah, pengertian kita mengenai bladder stone. Kalau kita cocokin seperti manusia itu bisa dibilang kayak batu ginjal kali ya. Jadi kayaknya sangat-sangat tidak nyaman untuk torto kalian. So, kalian mau kura-kura kalian BS apa enggak? Kalian jawab sendiri dalam hati. Tentunya gue yakin jawabannya adalah tidak. So, kita lanjut aja. Ciri-ciri kura-kura yang BS tuh apa, bro? Yang pertama, kura-kura yang bladder stone itu bisa dilihat dengan indikasi kakinya pincang. Waktu itu gue mengalami si Mochaccino pincang di kaki kanan belakang. Nanti gue akan bantu dengan tampilkan video nih, kalian bisa dilihat di layar ya. Kelihatan jalannya pincang sebelah kanan, dan itu adalah akibat BS nyangkut di dalam badannya. Jadi apa ya, pergerakan sendi-sendinya terganggu karena ada batu di dalam tubuh. Itu yang pertama. Dua indikasinya tentunya urates atau putih-putih kapur yang biasa dikeluarkan oleh kura-kura darat itu tidak rutin. Kenapa tidak rutin? Karena yang kita takut adalah uratesnya tertumpuk di dalam badan dan terus menggumpal. Nextnya, keluar cairan dari hidung kalian bisa lihat sebagai indikasi bahwa dia pilek. Tapi dalam kondisi kura-kura yang bladder stone itu terjadi juga. Bahkan kalian misalkan melihat kura-kura kalian tuh, oh kura-kura gue pilek sekitar 1 bulan gak sembuh-sembuh, udah gue obatin, udah gue sedot. Udah kalian make sure, jadi kalian make sure dulu ya, kalian jaga suhu kandangnya tuh stabil, udah bagus, semuanya udah perfect, cara setting kandangnya udah bagus. Itu adalah indikasi bahwa ada gangguan bladder stone di dalam badannya, sehingga dia mengeluarkan cairan dari hidung atau terlihatnya seperti pilek. Lalu indikasi berikutnya yang keempat ya berarti ya. Indikasi berikutnya adalah dia bunyi-bunyi seperti tikus, apa ya, ngeden,
Gue akan kasih lihat juga, bantu kalian kasih lihat videonya bahwa si mochaccino lagi ngeden. Kasian banget tuh. Waktu itu malam-malam, gue lagi nggak ngeh, gue lagi istirahat, gue denger ada suara nyik-nyik di lantai atas tuh, kayak nyik-nyik kan, kalian denger tuh. Serem banget. Tapi akhirnya gue coba cari dan ternyata gue baru tahu si kura-kura darat itu kalau Blighterstone dia ngeden, akhirnya dia susah mengeluarkan BSnya, bahkan tidak bisa, akhirnya dia mengeluarkan suara seperti teriakan si kura. Agak ngeri sih, sedih banget dengernya. Cuman hopefully membaik dan sembuh total. Udah ada progresi, nantilah kita bahas. Itu jadi salah satu cara untuk melihat ciri-ciri kura-kura yang Blighterstone. Tapi facts-nya adalah kalau keluar uratesnya rutin gimana bro? Berarti dia aman dong, karena tadi bro bilang kalau uratesnya nggak lancar berarti dia Blighterstone. Itu adalah salah satu indikasi. Tapi balik lagi, pada kenyataan yang pernah gue jalanin, urates lancar pun, karena kan lu nggak ngerawat dari dia netas baby kan. Lu beli di luar, penjual bukan berniat jelek, mereka menjual, mereka juga nggak tahu. Kebetulan pas di tangan lu sebetulnya udah ada Blighterstone. Itu kita nggak ada yang tahu. Karena gue pernah ngalamin, gue terima kura, oke, ya sempat sih pilek, cuman kan sembuh habis itu. Gua cek uratesnya lancar, makannya bagus, kaki yang nggak pernah pincang, dan ternyata Blighterstone. Terus kalian semua langsung bingung dong, bro, semua indikasi yang lu kasih udah gua lihat semuanya bagus, dan ternyata lu bilang itu tidak menjamin. Well, indikasi adalah sekedar indikasi. Tapi kalau kalian pengen tahu secara exact gimana bro, banyak kalian yang nanya tuh waktu itu di kolom komentar Instagram Torto Collection, dan jawaban gue satu adalah X-ray guys. X-ray supaya bisa kura-kura kalian di foto bisa lihat secara detail organ dalamnya. Kalau setahu gue X-ray itu hanya boleh dilakukan 3 bulan 1 kali kalau nggak salah ya. 3 bulan 1 kali. Kenapa? Karena ada sinar radiasi yang mungkin kalau terlalu sering itu bisa berdampak pada kesehatannya. Tapi yang penting ikutilah anjuran dokter yang kalian sudah percayai, karena mereka memiliki pengetahuan gue rasa yang sangat jauh lebih baik mengenai itu. So kita langsung lanjut aja. Yang kedua adalah apa sih penyebab kura-kura bisa Blighterstone? Ini yang penting. Kalian jangan langsung oh gue pengen lihat kura, tapi kalian harus tahu dulu nih ilmunya. Apa yang bisa bikin kura-kura Blighterstone? Satu, tadi yang gue bilang, uratesnya biasanya keluar ternyata kurang lancar. Itu bisa disebabkan dia keluar karena metabolisme tubuhnya tidak baik. Metabolisme tubuh tidak baik itu dikarenakan makanannya bisa, terus tidak terhidrasi dengan baik. Terhidrasi apa sih? Dia cukup dengan cairan atau tidak. Itu penting banget. Kalau dia cukup dengan cairan badannya, minumnya cukup, suhu kandangnya baik, kelembapan kandangnya baik, sehingga mereka bisa pipis, pup, semuanya lancar dengan bagus. Jadi di flush terus tuh istilahnya. Jadi misalkan ada produksi urates, karena cairan tubuhnya bagus, dia keluarkan pada pipisnya. Tapi pada saat cairannya kurang, dia mau pipis, akhirnya bukannya pipis, malah urinnya didaur ulang, dimasukkan lagi, diresap ke badannya. Bahkan yang menyeramkan adalah urates-uratesnya tidak jadi keluar dan akhirnya mengering dan menjadi sebuah batu yang disebut Blighterstone. Jadi itu konsepnya. Dua, stress level sih gue susah sebutin juga ya. Kalau manusia stress level bete, kesel, mukanya bisa cemberut. Tapi kalau kura-kura mungkin nggak bisa dilihat. Kalau kura-kura tuh yang kita mesti make sure adalah berhubungan sih sama konsep metabolisme tentang hidrasi dan lain-lain, karena kita ada bahas soal kelembapan. Intinya stress level adalah ini di belakang bro. Setting kandang menurut gue penting banget. Kenapa? Stress level itu berhubungan tingkat kenyamanan si kura-kura dalam tempat tinggalnya. Itu ada soal yang tadi kelembapan, terus di mana tempat dia basking untuk menghangatkan diri, terus menyediakan water dish atau tempat minuman. Tapi, nah ini pro kontra nih. Ada yang bilang tempat minum itu wajib.
Yang kedua, ada yang bilang minum itu nggak perlu. Well, nggak ada yang salah. Tempat minum dikasih kalau kalian takut kalian nggak bisa menyediakan sejumlah cairan yang cukup untuk menjaga kura-kura terhidrasi. Tapi kalau nggak ngasih water dish, sebetulnya nggak ada masalah karena cairan yang ada di dalam makanan itu sudah cukup. Makanannya seperti apa? Nah itu yang penting. Menu dietnya apa? Nah ini berhubungan sama tingkat kehappyan kura-kura atau stress levelnya terjaga. Kenapa? Lu kasih dia makan sesuatu yang berserat, serat, kurang cairan, kandangnya panas, ujung-ujungnya apa? Dehidrasi juga, percuma tuh serat banyak. Jadi penting banget untuk menjaga soal jumlah serat cukup. Oke, jumlah serat ini penting banget untuk kura-kura supaya metabolisme dan pupnya bagus. Tapi yang kedua, jumlah cairan di dalam badannya tentunya juga sangat penting. Jadi dua ini harus berkesinambungan lah. Jadi serat, cairan tuh ada apa? Cairan tuh bisa kalian membantu dengan mix dengan timun sekali-sekali, kasih pepaya, tomat, atau mungkin sometimes lu kasih strawberry, terserah kalian semuanya. Itu adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan kura-kura bladder stone. Yang ketiga, ini yang penting. Bro, gimana sih cara menangani kura-kura yang sudah terkena bladder stone? Kita bahas yang sudah terkena bladder stone dan cara mencegah. Ini akan gua kemas menjadi satu dalam bahan gua membahas soal mochaccino. Jadi mochaccino ini adalah sebagai contoh kura-kura yang terkena bladder stone dan gua memberikan cara treatment untuk memperkecil dan menyembuhkan bladder stone-nya, sekaligus bisa digunakan untuk torto kalian yang belum bladder stone untuk mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengobati mahal bro, X-ray aja gue buka harganya itu 200.000 lebih satu kali. 3 bulan sekali lu keluar 200.000 kan sayang. Udah gitu yang lebih sayang lagi itu makhluk hidup bisa mati kalau bladder stone. Jadi kalian lebih baik mencegah. Itu belum gua ngomongin harga obat, lebih baik kalian mencegah supaya kura-kura kalian gak sakit. Sayang banget, satu makhluk hidup, dua itu adalah duit, nomor tiga buang waktu kalau sampai sakit. Kenapa? Kunci dari ngerawat kura-kura yang sakit bladder stone adalah konsistensi yang akan nanti gua jelaskan. Oke? Well, gua akan ambil dulu si mochaccino nih. Ini Oke guys, pecinta Torto Collection, harusnya kalian udah tau lah, ini dia. Set, weh, udah gede ya. Ini mochaccino yang gue beli sekitar di bulan Januari, Februari, Maret, April guys, seingat gue. Jadi di bulan April gue beli mochaccino dengan size 6 cm SCL. So, bukan plasteran ya, SCL tuh 6 cm kalau nggak salah. Dan ternyata setelah gue sekitar 5 hari beli, tiba-tiba si mochaccino pincang kaki kanan belakang. Nah ini gue setel videonya ulang tuh, kalian bisa lihat dia pincang. Dan akhirnya gue mengadakan gue lempar pertanyaan kepada kalian semua di Instagram. Banyak banget suhu-suhu teman-teman di pecinta kura-kura yang bantu menjawab. Ada yang bilang, bro jangan-jangan kurang kalsium, bro jangan-jangan kecampur sama yang gede, which is gue gak ada yang gede sih waktu itu. Takutnya kegigit atau keinjak, tapi mungkin aja sih. Terus ada yang bilang, bro jangan-jangan BS atau bladder stone. Jadi ada banyak jawaban. Ya gue nggak tahu mana yang benar, mana yang salah pada saat itu. Tapi sebetulnya nggak ada yang salah sih, karena kan kalian hanya melihat video dan membantu mengindikasi. By the way, thank you banget semuanya. Terus akhirnya gue biar pasti, nah ini paling penting. Cara ngeceknya gimana bro biar pasti, daripada gue nebak-nebak. Jadi setelah 5 hari abis itu gue lihat, setelah 5 hari baru pincang ya. Abis itu gue coba rawat sekitar 5 hari lagi, gue lihat kayaknya nggak ada perubahan dan makin parah pincangnya, tapi makan masih makan. Jadi terkadang nih kura-kura yang bladder stone itu nafsu makannya turun atau bahkan nggak mau makan. Mochaccino nggak menunjukkan tanda-tanda itu. Dia dulu rakus waktu baby, tiba-tiba langsung blok pincang. Jadi itu salah satu ciri kura-kura bladder stone ya.
lesu, nggak mau makan, atau nggak mau makan sama sekali. Oke, kita lanjut lagi. Setelah 5 hari gue cek, akhirnya nggak membaik, gue bawalah ke dokter, salah satu dokter terkenal lah di Jakarta. Gue datang, dia lihat, dan ternyata dia langsung bilang, ini kemungkinan besar bladder stone, jadi kita harus x-ray aja. Setelah di x-ray, dengan size kura-kura 6 cm, dokter itu bilang, ini bladder stone-nya terlalu besar, gede banget, dan posisinya agak atas. Atas tuh maksudnya posisinya di sekitaran atas ini nih. Kalau di bawah nih, di sini dia mungkin bisa dicongkel atau diapain or something, gue nggak tahu lah penanganannya. Tapi karena baby dan di bagian atas nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dioperasi. Akhirnya itu disuntik infus dulu, habis itu dikasih vitamin. Karena menurut dokter takutnya dengan BS-nya tuh 1,5 apa 1,6 cm, gue lupa, dengan ukuran 6 cm, mana mungkin keluar dari kloakanya, ini lubang kloaka kita sebutnya, atau anus. Nggak mungkin ukuran segitu bisa keluar. So akhirnya gue memutuskan memang harus pulang. Dan ternyata persis banget kebetulan hari itu pulang dari dokter, Mochaccino tiba-tiba tidak mau makan. Gue cek 2 hari masih nggak mau makan. Akhirnya gue memutuskan, karena dokter sudah membantu mempersiapkan bubuk critical care untuk vitamin sekaligus asupan makanan dia. Akhirnya gue force feeding. Force feeding tuh kayak gue suntikin cairan ke mulutnya. Itu ramuannya ya critical care yang tadi. Itu pengganti makanan dan vitamin untuk si Torto ini. Gue lihat progresnya 2-3 hari gue kasihin critical care. Dan pas banget gue ketemu temen gue ini menceritakan bahwa ada salah satu obat yang sedang di develop, waktu itu belum ada brandnya. Ini coba deh bro, siapa tahu membantu kura-kura lu supaya BS-nya membaik. Karena kondisinya waktu itu kan gue istilahnya curhat lah, gue curhat kondisinya menurun, makan aja males, dan akhirnya disuntikan yang gue force feed critical care, gue campur tuh sejujurnya. Gue campur, gue semprotin, dan 2 hari kemudian dia langsung mulai gigit sayur. Dia mulai makan, itu gue happy banget. Akhirnya bubuk yang dikasih temen gue itu jadi bisa dipakai dengan 2 cara. Dikasihin ke makanannya kalau memang nggak sempet rendam, atau di dalam air rendaman, di mix, diaduk aja. Karena sifatnya tuh dia bentuk kapsul, terus dalamnya bubuk. Kalau kalian mungkin sekarang udah bisa nemuin produk ini karena udah launching. Dulu sebelum itu launching, gue yang pakai namanya Repstone, It Proof for si Mochaccino. Kenapa gue bilang itu berjalan? Jadi setelah gue rutin kasihin, tiba-tiba dia suka ngeluarin urates tuh. Walaupun setengah mati sampai si Mochaccino ngeden-ngeden parah banget, tapi paling nggak putih-putihnya keluar. Dan setelah gue pakai produk itu, plus gue juga pakai reptile oil di makanan ya, itu sekitar setelah 5 hari sampai 7 hari jalannya sudah sangat jauh lebih membaik. Sampai sekarang mah udah bagus banget jalannya, dan makannya sangat rakus. Jadi kalian jangan bingung. Jadi gue tadi kasih supplies reptile oil di makanannya, gue semprotin hampir tiap hari, nggak usah takut tuh, nggak ada masalah. Dan setiap hari gue rendam pakai Repstone itu. Nanti kita lihat juga, gue akan rendam si Mochaccino itu 1 hari bisa setengah jam gue rendam. Pokoknya sebanyak mungkin dia flush, keluarin pup, habis itu dia keluarin putih-putih atau uratesnya sebanyak mungkin yang dia bisa supaya lebih sehat. So cara perawatannya itu aja. Kalau kandang kalian kan bisa lihat ya, pokoknya hampir setiap pagi gue selalu jemur. Jadi biasa di kandang gue udah nggak pakai UVB karena asupan UVB udah cukup rasanya pas gue rendam sama jemur. Habis itu menyediakan UVA kalau misalkan derajat kandang kalian kurang. Jangan nanya berapa derajat yang bagus di rumah saya ya, karena rumah saya dan rumahmu itu beda. Tapi yang jelas kita menjaga di angka, kalau gue mainnya di angka sekitar 31-33 derajat Celcius dalam kandang. Oke? Kalau misalkan di bagian ademnya 30 derajat, panasnya 33 derajat, silahkan. Jadi kalian atur aja. Terus jangan nanya, maksudnya tadi gua adalah jangan nanya tuh, bro, rumah gue perlu nyalain UVA nggak supaya anget? Kan gue nggak tahu berapa derajat di rumah lo. Tapi gambaran kayak tadi aja, 30 derajat di bagian adem, di side adem, bagian panasnya di 33 derajat, 34 maksimal, masih oke lah gitu. Oke.
Simpel aja, nanti gue sambil akan jelasin lanjut lagi. Gue sambil belum merendam si mochaccino pagi. Oke. Hello guys, gue langsung move aja ke bagian depan karena gue ingin menjalankan treatment yang biasa gue lakukan pada mochaccino. Ini setiap pagi ya, jadi kalian boleh ikutin juga. Yang tadi gue cerita, gue pakai produk yang namanya, sebelum launching nih gue udah pakai, ini namanya Repstone. Jadi gue nggak jualan, kalau kalian mau beli, mau ikutin silahkan cari aja di Tokopedia atau dimanapun banyak yang jual. Ini udah langsung ngeboom banget karena proof membantu mengeluarkan urates dan mencegah dari bladder stone. Ini nggak cuman untuk menyembuhkan ya, tapi juga untuk mencegah karena produksi urates jadi dikontrol dengan produk Repstone ini. Dan ini bukan antibiotik, jadi boleh dikonsumsi dan tidak ketergantungan dan memberi dampak negatif. Jadi aman nih, oke? Gue nggak promosi lah, ini gue kasih tahu karena gue pakai, bukan gue promosiin barang. Serah lo mau beli apa enggak. Lalu lanjut aja, gini cara gue pakai. Ini kan bentuknya kapsul, tadi gue udah ambil. Nanti gue langsung buka. Oh, terbang-terbang. Gitu, ditaburin di wadah yang untuk rendam. Ini gue udah siapin air hangat. Dah, langsung gue kasihin kurang lebih 1 kapsul untuk 250 ml. Langsung tinggal kalian masukin aja kura-kura kalian. Mau kura-kura kalian yang terkena BS atau yang memang sehat, boleh dikasih. Ingat, ini bukan hanya untuk mengobati, karena mencegah lebih penting. Ini bisa untuk mencegah, silakan dipakai. Tuh, lihat dia langsung minum. Jadi Repstone-nya diminum bersamaan air dan otomatis dia biasanya akan keluar urates atau putih-putih. Gua agak telat jemur sih pagi ini. Jadi beberapa kura gue emang udah pada pup di kandang juga. Kalian sambil liatin aja. Nanti ini kurang lebih gue lakukan sekitar setengah jam ya. Nanti kita langsung cepetin, langsung di-cut aja. Nanti langsung lanjut ke apa sih makanan yang dikasih setelah ini. Sekalian dia jemur kering. Jadi penting nih menu diet untuk Torto kalian seperti apa, gue akan kasih lihat. Guys, kalian bisa lihat ya. Tuh, setelah dia minum keluar putih-putih ya. Tuh, ini keluar putih-putih. Ini keluar adalah dalam bentuk urates. Jadi tuh dia terus minum aja karena dia butuh apa ya, supaya bagus terhidrasi lah. Jadi gua senang banget sih kalau dia minum terus. Oke, kalian tontonin aja ya. Jadi setelah ini yang gua lakukan adalah gua akan pindahin ke kandang satu lagi untuk jemur kering sekaligus gua memberi makan. Makanannya seperti apa yang bagus untuk mencegah BS dan mengobati kura-kura yang BS, nanti gue akan kasih lihat. Guys, jadi tadi kan gue udah sharing sama kalian bahwa BS-nya mochaccino awalnya posisinya agak tinggi di atas. Dan untuk ukuran waktu itu mochaccino 6 cm, bladder stone-nya 1,4 sampai 1,6 cm, gue lupa exactnya berapa. Gue akan tampilin fotonya juga buat kalian lihat juga posisinya di mana, ukurannya berapa. Lalu setelah gue rawat dengan cara gue yang tadi ya, setiap pagi gue rendam Repstone, itu nolong banget karena apa? Belum sembuh sih, cuman uratesnya udah lancar, hampir setiap hari keluar. Udah gitu nafsu makannya bagus, sampai kakinya sudah tidak pincang lagi, pancing lagi. Kaki sudah nggak pincang, jadi menurut gue sangat banyak yang menolong dengan cara treatment yang gue lakukan. Jadi tadi gue udah ngomongin soal setup kandangnya, simple aja, kalian ikutin patternnya. Habis itu untuk rendam setiap pagi harus konsisten, gue menggunakan Repstone. Terus abis ini gue mau kasih makan, sekaligus gue semprot dengan reptil oil. Kalian bisa langsung lihat, dan menu makanan ini penting banget. Ini dia menu diet hari ini. Gue akan kasihkan sawi seperti biasa. Kalau bisa kalian kasih fumak bagus, berserat banget, high fiber. Kalau ini penuh dengan cairan, timun, udah dipotong apa, cube kecil-kecil. Sama biasa gue kasih pepaya, cuman kali ini pepaya di rumah sedang habis, gue kasihin tomat dah. Gitu. Jadi ini adalah menu hari ini. Dan kalian mau lihat apa? Mereka semua udah ngintip dari kandang. Udah baris guys, gila ya. Sehat semua nih, lancar, makan pada rakus, gue happy banget lah. Pokoknya yang paling penting dari kura adalah sehat bro. Lu mau ngomongin piramiding, mau ngomongin apa, yang penting sehat bro ya. Tuh, kalau bisa jaga semuanya, it's good, very good for you. Oke, kita langsung pindahin dulu aja ke kandang jemur kering.
dan kita langsung kasihkan makanannya aja. Jadi kalau kalian mau ikutin, ginilah gaya gua setiap pagi tentang cara perawatan, treatment gua sampai menu dietnya. Kalau kalian mau ikut silakan, dan mudah-mudahan kura kalian sehat guys. Kita nonton mereka makan ya. Mudah-mudahan mereka mah suka banget tuh. Lihat tuh. Nafsu makannya cuy. Maka Cino masih delay. Ini selalu nih, setiap habis direndam kan dia habis ngeden dong, kesakitan. Dia delay dulu, cuman ntar makan. Kita tunggu aja. Oke? Terusin deh. Gua lupa, kan tadi gue bilang mau semprot reptile oil. Ini salah satu treatment yang gue pakai. Jadi gue semprotin di makanannya. So, gue harus gangguin mereka bentar. Tuh, disemprotin aja kayak gini di makanannya. Dan ini boleh tiap hari, nggak ada masalah. Ini bukan obat atau ini bukan antibiotik, Ini mah cuman apa? Food supplement. Penting banget nih, membantu mengeluarkan uretesnya juga. Terus menjaga supaya nggak cacingan, membantu metabolisme. Jadi dia punya usus mungkin jadi licin kali ya, minyak nih. Ini minyak khusus buat food supplement. Jangan lupa reptile oil dan Repstone. Itu kunci yang gue pakai. Terus rendam setiap hari banget, dan menjaga kura-kura tetap terhidrasi dengan makanan yang tepat. Tentunya kelembapan kandang. Ting. Nuansa Bali tuh abang lewat, tahu jualan apa Anda. Oke guys, jadi tadi kalian udah gue jelasin pengertian soal BS Bladderstone dari awal video. Terus gimana indikasinya, gimana cara treatmentnya, gimana cara ngeceknya juga, sampai kalian ngelihat langsung gue ngasih makan. Thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Gue rasa udah semua gue sharing sama kalian. Buat kalian yang masih pengen nanya, mungkin ada yang kurang gue jelasin, boleh aja kalian tanya di kolom komentar di bawah ini. Oke, by the way, thank you banget. Mudah-mudahan gue bisa terus berkreasi dengan dukungan kalian. Gampang, kalian dukung gue dengan like, comment, share, and subscribe YouTube channel ini supaya gue bisa ngasih video terbaik terus untuk kalian. Bye-bye.